Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di kuliah online ini. Kali ini mata kuliah strategi investasi TI di pertemuan ke-6 tentang penentuan manfaat dengan pendekatan analisa gap. Pembahasan yang ada di materi ini tentang konflik stakeholder, mana yang pemicu ya adanya terjadinya kesenjangan atau gap itu karena perbedaan penilaian manfaat ya atau pengukuran manfaat dari masing-masing stakeholder. Kemudian tahapan analisis gap-nya dan contoh kasus bagaimana menetapkan analisis kesenjangan tersebut ya dan menyimpulkannya. Baik, mulai dari konflik stakeholder ya adalah sebuah kondisi di mana stakeholder yang berbeda memiliki tujuan yang tidak kompatibel. Jadi di antara stakeholder, apakah itu user, pengelola, manajemen, ataupun lainnya ya, bisa saja terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan manfaat terhadap pemakaian TI. Nah, perbedaan ini dapat membuat masalah bagi perusahaan karena bisa mempengaruhi kinerja dan kesuksesan perusahaan. Stakeholder di dalam organisasi yang kerap memiliki tujuan yang saling bertentangan atau konflik diantaranya ini dari internal ya, yaitu pimpinan dan manajemen yang dianggap sebagai sponsor penyandang dana ya atau pengambil keputusan dari setiap inisiatif penerapan TI, karena dari merekalah aspek business value of IT-nya menemukan konteksnya. Yang kedua dari pengelola TI yang merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap implementasi pembangunan aplikasi TI dan pengguna atau pemakai yang berperan aktif sebagai pemakai TI yang dibangun untuk membantu aktivitasnya. Mungkin kalau internal pihak-pihak inilah yang memungkinkan terjadinya konflik ya. 3 stakeholder konstituen. Keberhasilan implementasi TI itu kan kita lihat dari seberapa besar efektivitas atau manfaatnya yang dirasakan ketika sistemnya sudah beroperasi. Manfaat sebuah pengembangan TI dianggap menemukan titik optimasinya atau dianggap berhasil ya, atau efektif tuh apabila gap ekspektasi di antara ketiga stakeholder tadi ya itu kecil, tidak ada perbedaan ekspektasi terhadap manfaat dari implementasi TI. Biaya investasi yang dikeluarkan dianggap sepadan dengan manfaat yang diperoleh sejauh tidak terdapat gap konflik kepuasan atau efektivitas penerapan dari ketiga stakeholder. Nah, selanjutnya apa sih analisis gap? Analisis gap dalam bahasa umum sering juga dikenal dengan analisis kesenjangan. Nah, analisis gap juga bisa diartikan sebagai suatu perbandingan antara kinerja aktual dan juga kinerja potensial. Jadi analisis gap itu sebetulnya bisa digunakan untuk berbagai pengukuran ya, evaluasi, apakah untuk mereview, mengaudit ya,
menguji juga kita bisa manfaatkan analisis kesenjangan ini. Analisis gap merupakan suatu studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem yang berjalan di suatu perusahaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Biasanya dasarnya si perusahaan memiliki standar, ya. Kemudian, untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan antara standar dengan implementasinya, itu dilakukan analisis gap. Proses analisis ini biasa dilakukan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk dapat berpindah dari kondisi yang tidak menguntungkan saat ini menuju ke kondisi yang diinginkan di masa depan. Ketika dalam satu bisnis terjadi suatu kondisi kesenjangan, maka analisis gap berperan sebagai alat evaluasi yang menitik beratkan kesenjangan kinerja suatu perusahaan. Ya, jadi ketika terjadi perbedaan tadi ya antara standar dan pelaksanaannya, untuk mengevaluasinya digunakan analisis gap. Komponen dalam kesenjangannya, dalam gapnya ada 3 macam, yaitu daftar karakteristik dari situasi saat ini, kemudian daftar yang diperlukan di masa mendatang atau targetnya ya untuk memenuhi tujuan. Yang berikutnya daftar hal-hal yang menyebabkan kesenjangan. Ini 3 komponen ini bisa dijadikan sebagai ukuran. Tahapan gap analisis yang secara umumnya tetapkan dulu proses dan area penting, mungkin dari di ranking ya, urutan daftar kebutuhan. Kemudian tentukan kapasitas atau tingkat kapasitas yang harus dipenuhi. Setelah itu baru tentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kesenjangan, gap resolusi. Jadi rekomendasi ya. Analisis ini bisa dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang umum yang biasa digunakan, apakah lewat wawancara atau kuesioner. Untuk data yang dibutuhkan cukup banyak, tentunya butuh kuesioner. Mungkin kalau sedikit ya kita bisa gunakan langsung ya interview. Tapi kalau misalkan interview membutuhkan waktu dan mengganggu responden, ya kita bisa alihkan ke kuesioner. Secara umum cara membuat gap analisis adalah mengidentifikasi yang keadaan sekarang ya. Jadi kita potret, inventarisasi semua terkait pemanfaatan teknologi. Kemudian identifikasi keadaan mendatang atau yang diharapkan ya. Terus nanti baru identifikasi kesenjangan dan bagaimana kesimpulannya atau rekomendasi yang tepat ya. Untuk mengetahui gap tadi ya, ini untuk mengetahui gap konflik kita gunakan tahapan ini, karena yang akan kita analisis adalah menilai manfaat dari investasi TI ya. Jadi kita yang pertama tentukan dulu tipe manfaat yang diharapkan dari implementasi TI itu. Setelah itu kita susun kuesioner untuk setiap stakeholder berdasarkan manfaat ini ya. Yang ketiga, menghitung hasil dan mengkaji gapnya, baru membuat atau mengambil kesimpulan.
Nah, berikut akan dijelaskan dan sekaligus contoh kasus ya. Nah, yang pertama tadi menentukan dulu tipe manfaat yang diharapkan. Nah, misalkan ini kita ambil manfaat generik dari implementasi TI ya, hasil investasi. Yang pertama adalah mereduksi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jadi umumnya kan kalau sudah menerapkan teknologi, perusahaan dapat mereduksi ya, mengurangi total biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ada penghematan ya, efisiensi. Yang kedua, mengganti karakteristik biaya yang kerap dikeluarkan melalui efisiensi. Kemudian, kalau ini total ya, kalau ini mungkin komponen tertentu. Yang ketiga, menghindari pengeluaran yang tidak perlu karena efisiensi tadi ya. Meningkatkan peluang pertumbuhan usaha melalui sumber pendapatan baru, bisa memperbaiki kualitas informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Ya, sudah pasti karena dengan teknologi informasi yang dihasilkan itu lebih akurat ya, relevan dan juga bisa tepat waktu. Meningkatkan produktivitas karyawan ya, dengan kemudahan-kemudahan tertentu, meningkatkan kapasitas volume dan frekuensi transaksi. Ini juga bisa mempercepat transaksi ya dengan dukungan teknologi. Kemudian mengurangi kesalahan yang sering terjadi. Selanjutnya menciptakan keunggulan kompetitif ya, bisa bersaing dengan pesaing-pesaing ya, pihak luar. Mengejar ketinggalan dalam persaingan, memperbaiki kualitas kontrol dan pengawasan, meningkatkan kinerja produktivitas manajemen, memperbaiki moral dan etika karyawan ya. Karena disiplin ya, pasti yang memakainya mengikuti pedoman ya. Salah contoh simpelnya adalah melalui akun ya. Jadi punya akun dan password tentu yang harus dijaga. Yang ke-14, meningkatkan citra perusahaan ya, karena lebih terstruktur laporan-laporannya dan juga lebih baik. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan ya, pasti ya ini. Jadi bisa mempercepat pelayanan, kemudian menanggapi keluhan juga bisa segera diatasi, dijawab gitu ya. Nah, yang ke-16, memperbaiki relasi atau hubungan antar stakeholder. Ini stakeholder tidak hanya internal ya, juga mitra kerja dengan perusahaan. Nah, misalkan kita punya 16 ini dulu ya, 16 manfaat generik. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah membuat kuesioner. Ini menyusun kuesioner untuk stakeholder, dibuat untuk 3 kelompok berdasarkan manfaat generik tadi ya, yang 16. Nah, mungkin perlu dibedakan. Kenapa di sini 3? Karena biasanya antar stakeholder, manajemen dengan pengelola dengan pelanggan itu akan memiliki perbedaan kebutuhan sudut pandangnya. Jadi harus ada 3 kelompok. Contohnya misalkan untuk pimpinan dan manajemen, nah gunakan indikator ini, tapi jumlah indikatornya sebaiknya sama antar stakeholder ya. Contohnya untuk pimpinan, dari pernyataan tadi daftar manfaat, misalkan kemampuan sistem dalam mereduksi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan itu seperti apa? Ini jawabannya ini. Apakah tidak relevan?
tidak penting, penting atau kritikal itu. Kemudian yang kedua, misalkan mengganti karakteristik biaya yang kerap dikeluarkan melalui efisiensi. Nah, ini juga sama, bisa gunakan indikator ini. Nah, untuk stakeholder kedua, mungkin indikatornya perlu dibedakan. Ya, misalkan untuk pengelola, kita bisa gunakan seperti ini. Kemampuan sistem dalam mereduksi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, apakah tidak mungkin, berpotensi atau pasti. Ya. Jadi indikatornya diubah, tapi manfaatnya sama ya. Yang ketiga, untuk user atau pengguna, pernyataan misal ya ini mungkin perlu dibedakan juga bergantung pada manfaat ya. Nah, untuk manfaat ini misalkan kemampuan sistem dalam mereduksi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan itu apakah sangat buruk, baik atau sangat baik. Tuh. Untuk yang kedua, misalkan di sini mengganti karakteristik biaya yang kerap dikeluarkan melalui efisiensi, apakah mungkin, tidak mungkin, berpotensi atau pasti. Nah, nanti dilakukan untuk semua manfaat ya. Nah, tinggal disesuaikan apakah menggunakan indikator ini atau yang ini. Tuh. Selanjutnya, ini misalkan kita sudah dapat nilai hasil kuesioner ya. Nah, misalkan seperti ini, selanjutnya kita menghitung hasil dan kita mengkaji gap-nya. Nah, contohnya ini dari 16 pernyataan tadi ya. Nah, didapat hasil seperti ini. Hasilnya bisa dirata-ratakan dari berbagai manajemen ya. Kalau bisa jangan satu manajemen, itu bisa dari direktur per divisi ya, sampai manajer. Pengelola juga sama, tapi kalau ini pengelola khusus divisi TI kalau sudah ada ya. Harusnya kalau perusahaan sudah berinvestasi apalagi cukup besar itu biasanya memiliki unit khusus pengelola teknologi. Nah, kemudian dari sisi pengguna, ini hasilnya misalkan didapat seperti ini ya, hasil kuesioner. Nah, setelah ini kita buat dalam bentuk range nilai ini seperti ini ya, misal. Nah, hasil dari kuesioner tadi kita konversikan ke bentuk range-nya. Tadi kan indikatornya ada 4 semua ya, kita bagi jadi 3 range ini, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Berarti di atas 2 nih ya, sampai 3, ini di atas 3 sampai 4. Nah, dari hasil ini tadi contohnya yang mereduksi total biaya itu kan untuk manajemen nilainya itu kan 3, ya. Nah, jadi masuk di sini 3, ini untuk yang manajemen A ya. Kita kasih kode bintang atau A untuk manajemen, yaitu skor importance yang penting. Kemudian B atau pagar, skornya expectation ya, harapan. Yang C atau at itu skornya experience karena yang mengalami implementasi sistem ketika beroperasi gitu. Nah, kemudian untuk yang at atau C dari sisi pengguna itu nilainya 1,5. Jadi kita masukkan di sini. Untuk yang pengelola nilainya 2, kita masukkan di sini. Nah, dari hasil ini
Coba dilihat mana yang memiliki nilai yang sama. Di sini ya, untuk ketiganya, yang pertama ini meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi kesalahan yang sering terjadi ini, yang ketiga mengejar ketinggalan dalam persaingan, yang keempat meningkatkan citra perusahaan. Nah, ini manfaat implementasi TI ya, sama tuh. Nah, analisis hasil perhitungan dari tabel konversi tersebut terlihat bahwa sistem yang diterapkan telah berhasil memenuhi 4 harapan ekspektasi perusahaan, yaitu kemampuan sistem dalam meningkatkan produktivitas karyawan yang tadi ya, mengurangi kesalahan yang terjadi, mengejar ketinggalan persaingan, dan meningkatkan citra perusahaan. Jadi ini yang memenuhi, ada 4 manfaat atau harapan ya. Tuh. Selanjutnya, gap yang perlu diperhatikan. Gap 1 terjadi jika ada nilai perbedaan yang signifikan antara pimpinan dan pengelola. Gap kedua terjadi jika ada perbedaan yang signifikan antara pengelola dan pengguna. Yang ketiga terjadi jika ada nilai perbedaan yang signifikan antara pimpinan dan pengguna. Karena tadi ada 3 stakeholder ya. 1, 2, 3. Jadi gapnya ini dengan ini ya kan. Kemudian pengelola dengan pengguna, dan 1, 3 gitu. Jadi ada 3 nih gap. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, makna hasil perhitungan dari yang tadi ya, ketika antara gap 1 nih, pimpinan dan pengelola, jika nilai yang diperoleh itu lebih besar dari 0, selisih ya, selisihnya, maka berarti bahwa pengelola tidak berhasil membangun sistem sesuai dengan besarnya harapan yang dimiliki oleh pimpinan, di underachievement, atau dianggap gagal mencapai ekspektasi. Nah, jika nilai dari hasil pimpinan dikurangi pengelola negatif, maka berarti bahwa pengelola berhasil membangun sistem yang melampaui harapan yang ada pada pimpinan, karena gapnya kecil atau bahkan minus ya, atau dianggap berhasil mencapai target yang diharapkan. Gap kedua juga sama ya, jika nilai dari pengelola dikurangi yang pengguna itu positif, maka berarti bahwa pengelola tidak berhasil membangun sistem ya, karena ada perbedaan yang positif ya, signifikan. Kalau negatif atau 0 ya mungkin tidak ada ya, bahkan nilai perbedaannya minus ya, bahwa pengelola berhasil membangun sistem yang benar-benar dianggap bermanfaat oleh pengguna karena melebihi ekspektasi yang ada. Yang gap yang ketiga, untuk gap pimpinan dan pengguna, jika nilai perbedaannya ini positif antara pimpinan dan pengguna, maka berarti bahwa kepentingan pimpinan terhadap sistem yang ada tidak didukung dengan tingkat kepuasan para pengguna sistem. Jika nilainya negatif atau 0 ya, maka berarti bahwa para pengguna sistem memiliki tingkat kepuasan sesuai
atau lebih besar daripada pandangan pimpinan terhadap nilai kepentingan sistem tersebut. Selanjutnya kita kesimpulan ya, mengambil kesimpulan jika gap 1 tadi nilainya positif, maka terdapat gap atau masalah karena ada gap ya yang tinggi antara pimpinan perusahaan yang memiliki perspektif tersendiri terhadap business value of IT dengan kemampuan pengelola dalam menghasilkan sebuah sistem dengan kinerja yang dimaksud. Nah, dalam posisi ini layak dipertimbangkan, ini harus ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, misalkan terapkan dengan outsourcing, terutama terhadap sejumlah kriteria manfaat yang sangat diharapkan oleh pimpinan terhadap sistem yang dibangun. Nah, kalau gap kedua, yang gap 2 nilainya positif, maka terdapat gap atau terdapat masalah kesenjangan antara manfaat positif yang secara langsung ingin dirasakan oleh para pengguna sistem dengan kinerja sistem yang dibangun oleh pengelola. Di antara pengelola dan pengguna ya ada gap. Pengelola dalam hal ini perlu mengkaji kembali strateginya mulai dari memikirkan user interface. Mungkin kepuasan pengguna itu tidak tercapai atau interface ya. Interface-nya sulit tuh, nggak user friendly, harus dilihat lagi, dievaluasi sistem yang sudah diimplementasikan. User interface-nya mungkin perlu yang cocok bagi pengguna sampai dengan menerapkan sebuah aplikasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh pengguna ya, quick win tuh. Nah, untuk gap ketiga bernilai positif, maka terdapat suatu masalah yang serius karena manfaat yang dianggap penting oleh pimpinan untuk dirasakan organisasi atau perusahaan berbanding terbalik dengan kepuasan pengguna. Untuk mencegah terjadinya ini pemboikotan dari pengguna sistem, ada baiknya komunikasi dan negosiasi antara pimpinan dan pengguna. Jadi yang diminta oleh pimpinan dengan tingkat kepuasan user itu tidak sesuai. Jadi harus ada ya sosialisasi atau digalakkan lagi supaya pandangan yang serupa mengenai manfaat yang dituju itu bisa terkait. Jadi ya khususnya sih sosialisasi dari manajemen ya ke penggunanya. Sebagai penutup, metode analisis manfaat berdasarkan gap antara stakeholder organisasi ini sangat baik diterapkan di sebuah organisasi besar yang sulit melakukan komunikasi efektif antar pihak pimpinan, pengelola, dan pengguna. Dengan dibantu oleh kuesioner sederhana dan mudah dipahami, manajemen pengembang sistem informasi dapat membangun strategi pendekatan agar investasi besar yang telah dikeluarkan dipandang wajar oleh ketiga stakeholder tersebut karena kecilnya gap perspektif di antara mereka. Ya, selanjutnya silakan diimplementasikan metode ini untuk masing-masing nanti tugas kelompoknya ya. Demikianlah materi tentang analisis gap untuk pemanfaatan TI ya, analisis manfaat dari sudut pandang 3 stakeholder ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.